Hai sahabat nonton rame-rame, kembali lagi di alur cerita Lovely Runner episode 11 dan 12. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa dukung channel Mimin dengan klik tombol like, komen, dan subscribe, agar Mimin semakin semangat membuat alur cerita lainnya. Langsung saja ke alur ceritanya. Jia yang membatalkan keberangkatannya ke Amerika langsung menemui Imsol. Saat mereka sedang bermesraan, tiba-tiba ibu Imsol lewat di jalan itu. Karena takut lalu Senja pun menyembunyikan Imsol. Sedangkan di tempat lain ayah sangat khawatir kepada anaknya karena dia membelikan tiket kelas bisnis untuk anaknya itu. Dirinya sengaja mengirim Sunjaya ke Amerika agar anaknya fokus belajar renang dan menjadi atlet kebanggaan Korea. Sunjaya sendiri berpikir bahwa renang bukanlah fashionnya lagi. Saat ini dirinya ingin fokus merawat diri agar tetap terlihat tampan oleh pacarnya itu. Ayah pun pulang. Saat dia sedang sikat gigi, dia merasa seperti ada seseorang di rumahnya. Dia pun pingsan karena melihat hantu, padahal itu adalah anaknya yang sedang memakai masker. Saat sadar, Sunja menjelaskan bahwa minatnya pada renang kini sudah tidak ada. Dia yang sudah diberitahu Imsol bahwa kelak di masa depan dirinya akan menjadi penyanyi, berkata pada ayahnya agar si ayah tak mengkhawatirkan masa depannya. Hari pun berganti. Meskipun tak ada jam kuliah, Sunja tetap menemani Imsol pergi ke kampus. Yunju yang melihat mereka berpegangan tangan akhirnya sadar bahwa kini Imsol dan Sunja telah jadian. Yunju meminta agar Sunja menjaga Imsol. Dia akan menghajar Sunja jika melihat sahabatnya itu menangis. Di tempat lain, Ramon bercerita bahwa dirinya membeli 100 kondom untuk hadiah pernikahan kakaknya. Tapi tanpa sadar hadiah itu malah terlempar ke tas Sunjaya. Sunjaya membelikan gantungan HP kepada Imsol. Mereka sangat menikmati hari-hari dengan penuh cinta kasih sayang. Bahkan mereka berdua berdoa agar bisa bersama selamanya. Hari sudah malam, tapi Sunjaya masih tidak ingin berpisah dengan Imsol. Akhirnya mereka memutuskan untuk ke toko ibu Imsol dan menonton film bersama. Bukannya menonton, Imsol malah tertidur di pundak Sunjaya. Imsol yang bangun kaget melihat baju Sunjaya yang penuh dengan ilernya. Sunjaya tertawa melihat Imsol yang malu karena ulahnya. Tapi tak lama keberadaan mereka diketahui oleh Imgem. Semua orang menjadi salah paham melihat baju Sunjaya yang robek karena ditarik oleh Imsol. Ayah tetap membela anaknya. Dia berkata bahwa anaknya hanya memikirkan olahraga, tak pernah memikirkan seorang perempuan. Ibu pun tak kalah membela anak perempuannya. Dia melarang Imsol berpacaran dengan Sunjaya dan menyuruhnya berpacaran dengan pria baik hati. Sunjaya tetap tak mau pulang dengan ayahnya. Sampai akhirnya 100 kondom keluar dari tasnya. Si ayah berkata bahwa itu adalah miliknya, tapi tak seorang pun percaya karena si ayah merupakan seorang duda. Tak ingin terjadi kesalahpahaman, Sunjaya pun menjelaskan bahwa dahulu dirinya sangat terpesona dengan Imsol, hingga membuatnya mengambil kaset secara acak, dan film itu tak pernah ditontonnya karena DVD di rumahnya rusak. Dan bajunya sobek karena Imsol malu tidur berliur di bajunya. Dan tak lama kawannya pun datang. Dia mengkonfirmasi bahwa kondom itu miliknya yang akan dihadiahkan untuk kakaknya yang akan menikah. Scan berpindah, kini Taesung menjadi semakin sukses. Dia menjadi seorang model dan mempunyai toko fashion yang sangat laris. Taesung bertemu dengan Imsol. Dia diperintah oleh ayahnya bahwa pemilik truk putih yang terparkir dekat rumah Imsol merupakan milik penculik yang dahulu menculik Imsol. Taesung meminta agar Imsol kini lebih waspada. Tak lama kemudian Sunjaya datang. Dia merasa cemburu. Dia bertanya tentang obrolan yang Taesung dan Imsol bicarakan. Lalu Taesung pun memberitahu semuanya kepada Sunjaya. Mereka pun mabuk sampai tertidur di studio Inyuk. Inyuk melarang mereka untuk mabuk bersama karena mereka seperti orang gila dan sangat menyusahkannya. Tak disangka saat akan menjalankan aksinya, si penculik tertangkap oleh polisi yang bukan lain adalah ayah Taesung. Ayah memberitahu bahwa penculik yang mengincar Imsol kini telah tertangkap.
dan kini Imsol dapat hidup dengan tenang. Grup band musik Inyuk akan bubar karena vokalis mereka yang mengundurkan diri. Sebagai perpisahan, Inyuk mengadakan konser terakhir dengan vokalis pengganti yaitu Sun Jae. Tak disangka saat itu Pak Kim, produser musik pun menonton acara mereka. Episode 12. Sun Jae bercerita bahwa saat konser berakhir, Pak Kim memberikan kartu namanya. Dia juga menawarkan grup bandnya untuk masuk ke labelnya. Mendengar itu, Imsol senang karena Sun Jae tetap akan menjadi penyanyi di masa depan. Sedangkan di tempat lain, Taesung buru-buru masuk ke rumah sakit. Dia sedih karena berpikir bahwa ayahnya telah tiada. Untuk menghibur anaknya, ayah berkata bahwa dirinya merupakan tim kejahatan kekerasan yang tak akan pernah mati di tangan penjahat. Lalu Imsol pun melihat berita yang menyiarkan kaburnya seorang buronan yang bukan lain merupakan penculik Imsol. Tak tinggal diam, Imsol mengatur rencana. Dia meminta agar ayah Taesung berjaga di gedung kosong di dekat rumahnya pada tanggal 10 September, karena saat itu dia yakin penjahat akan datang untuk menculiknya. Diam-diam Sun Jae mendengar percakapan Imsol. Sun Jae tak menyangka bahwa Imsol merahasiakan hal besar darinya, tapi dia tetap bertekad untuk tetap menjaga kekasihnya itu. Di kampus, Yunju kegirangan melihat kekasihnya Imgem. Mereka kini telah resmi berpacaran. Tapi saat Imsol terlihat dari kejauhan, Yunju pun menarik Imgem ke sungai agar tak terlihat oleh Imsol. Sun Jae mengantar Imsol pulang. Untuk berjaga-jaga, dia mengecek semua kondisi pintu dan jendela rumah Imsol. Tapi tiba-tiba terdengar suara gelas yang pecah. Mereka takut seorang maling menyelusup ke rumahnya. Padahal itu adalah Imgem dan Yunju yang telah mengganti pakaian karena basah. Imsol dan Sun Jae terus mencari maling itu, tapi Imgem dan Yunju terus mengganti tempat persembunyian mereka. Sampai akhirnya situasi memojokkan mereka. Imsol langsung menyetrum pencuri itu yang bukan lain adalah Imgem. Imsol tak percaya bahwa kakaknya telah menggoda sahabatnya itu, tapi Yunju mengelak. Dia berkata bahwa dirinya lah yang telah menggoda Imgem. Untuk mengakhiri pertengkaran, Imgem pun berkata bahwa dirinya akan merestui Imsol, asalkan Imsol pun merestuinya. Karena sudah lama tak melihat Inyuk, lalu Imsol dan Sun Jae pun pergi ke studio Inyuk. Mereka hanya menemukan Taesung di sana. Dia berkata bahwa Inyuk memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya karena dia merasa tak ada lagi harapan untuk hidup di sini. Mendengar itu lalu mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi ke kampung Inyuk. Sesampainya di sana, mereka kaget melihat Inyuk yang berjalan ke arah laut. Mereka berpikir bahwa Inyuk akan mengakhiri hidupnya, padahal dia hanya ingin mengambil pelampungnya yang hanyut. Akibat mengejar Inyuk, mobil baru Taesung masuk ke laut. Imsol memberitahu ibunya bahwa kini dia berada di rumah Inyuk dan tak bisa pulang karena mobil Taesung yang masuk ke laut. Tanpa sadar ternyata percakapan itu didengar oleh si penculik. Mereka yang melihat salah satu kambing telah kabur langsung berlari untuk menangkap kambing itu. Setelah itu mereka pun membersihkan diri sambil bermain. Sun Jae pun mengajak Inyuk untuk kembali ke Seoul. Dia berkata bahwa dirinya bersedia menjadi vokalis grup bandnya, asalkan Inyuk tetap berada di grup band itu. Karena HP Insol yang terjatuh di gunung, mereka pun kembali untuk mengambil HP itu. Tapi tiba-tiba sebuah bayangan di masa depan muncul, di mana penculik mengejar Imsol pada tanggal 8 September. Saat telah menemukan HP, Imsol terlihat berdiri di pinggir tebing. Imsol mengajak Sun Jae untuk pulang karena hari akan segera gelap. Pagi pun tiba, karena mobil Taesung yang tak bisa diselamatkan, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang menaiki kereta. Imsol yang tertidur kaget melihat dirinya yang tiba-tiba berada di kereta. Dia seolah-olah tak mengenal Sun Jae. Bahkan Sun Jae berpikir bahwa Imsol telah kembali ke masa depan. Imsol berpura-pura kembali ke masa depan. Dia ingin merubah takdirnya sendiri tanpa melibatkan Sun Jae. Tanpa sadar si penjahat telah sampai di kota itu. Bersambung. Nah, itulah alur cerita dari film Lovely Runner episode 11 dan 12.
Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.